Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada yang terhormat Pak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen TI. Jadi di sini saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan memaparkan terkait tugas minggu pekan keempat yaitu Organizational Business and IT Alignment. Oke, next. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Jamil Muhammad, ada Kristina Wulandari, ada Haman Fadilah, ada Muhammad Robi Kurniawan, lalu ada saya sendiri Muhammad Isfadilah, lalu ada Kayu Listiana, lalu ada Kalian Nur Istiqomah, lalu Muhammad Dafarianto, Muhammad Iqbal, dan Reza Yusril. Next. Untuk tugas yang pertama yaitu melakukan review produk layanan. Yang pertama yaitu layanan provider jaringan seluler untuk kelompok kami yang dipilih. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang cost advantage. Cost advantage adalah suatu faktor yang terdapat dalam keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang berguna untuk memenangkan suatu persaingan bisnis. Biaya juga vital bagi diferensiasi karena diferensiator juga harus menjaga perkiraan harga dan kompetitor. Kompetitor di sini bukan hanya perusahaan sejenis, tetapi juga pendatang baru, pemasok, konsumen, dan barang pengganti. Kelima aspek tersebut bekerja dalam waktu yang bersamaan dan saling mempengaruhi strategi perusahaan. Yang kedua adalah produk atau service differentiation, atau bahasa Indonesia diferensiasi produk adalah apa yang membuat produk atau layanan lebih menonjol bagi target sehingga dapat dikatakan sebagai apa yang membedakan produk yang ditawarkan dengan pesaingnya. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas merek, penjualan, dan perkembangan produk atau layanan. Diferensiasi produk dan layanan berfokus pada pelanggan dan mengkaji seperti apa konsumen yang diinginkan konsumen, apa yang tidak diberikan produk atau layanan lain kepada konsumen, dan apa yang menyenangkan bagi konsumen. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk diferensiasi. Lalu yang ketiga adalah teknologi advantage the product of service adalah salah satu faktor yang berfokus pada keunggulan pemanfaatan teknologi pada produk tersebut seperti komunikasi yang lebih mudah, cepat, dan efektif, teknik manufaktur yang lebih efisien dan tidak boros, lalu mampu manajemen stok dan sistem pemesanan yang lebih efisien, serta kemampuan untuk mengembangkan pendekatan baru yang inovatif, serta pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah review dari provider jaringan seluler yaitu Telkomsel. Dari segi cost advantage, Telkomsel memiliki harga yang ditawarkan cukup mahal dibanding dengan kompetitor sejenis. Tetapi sebanding dengan kualitas dan kecepatan jaringan internet yang ditawarkan pada saat ini. Lalu dari segi produk service different, Telkomsel menjadi provider jaringan pertama yang berdiri di Indonesia sehingga dapat dijadikan role model untuk provider jaringan lain. Yang kedua, memiliki jaringan yang luas hingga pelosok daerah. Lalu dari segi teknologi advantage of the product atau service, Telkomsel memiliki jaringan layanan 5G pertama di Indonesia, lalu memiliki layanan My Telkomsel yang membantu pengguna mengelola layanan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah produk digital dari Telkomsel yang membantu kebutuhan pelanggan meliputi digital lifestyle seperti Maxstream, Langit Musik, Dunia Games, lalu ada mobile financial service seperti Link Aja dan digital banking dari M-Banking Telkomsel. Oke, selanjutnya di sini ada provider Indosat Ooredoo. Jadi untuk Indosat Ooredoo sendiri memiliki cost advantage berupa harga yang ditawarkan cukup murah, tetapi kecepatan jaringan ditawarkan cukup baik, tapi tidak sebaik Telkomsel. Nah, selanjutnya dari Indosat Ooredoo sendiri ada produk atau service different. Untuk produk service different-nya itu sisa kuota jika masa berlaku kuota telah habis masih bisa dapat digunakan. Lalu yang kedua, adanya paket free unlimited untuk free streaming melalui YouTube selama 1 bulan selama masih menjadi pelanggan. Lalu untuk teknologi advantage of the product sendiri, Indosat Ooredoo itu memiliki adanya aplikasi My AM3 untuk membantu pelanggan mengontrol layanan Indosat. Selanjutnya yaitu dari provider XL. Dari segi cost advantage, harga paket internet yang relatif lebih murah, tetapi kondisi jaringan yang kurang luas. Sedangkan biaya untuk menelpon relatif mahal, terutama dengan operator lain. Dari segi produk service different, pertama adanya produk yang berupa XL prioritas. Produk tersebut memungkinkan Anda untuk menjadi seorang pelanggan dengan fasilitas VIP atau VVIP. Dalam hal ini, pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang diutamakan.
Kedua, terdapat lebih banyak pilihan paket internet yang selalu update mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, bekerja sama dengan aplikasi yang bergerak di bidang bisnis, hiburan lainnya seperti Unipin dan Tinder. Dari segi teknologi advantage of the product or service, pertama, kuatnya radiasi sinyal Excel yang banyak tempat. Kedua, layanan My Excel yang sangat membantu pelanggan dalam pelayanannya, dan jika membeli paket lewat aplikasi ini biasanya lebih murah dan banyak mendapatkan bonus. Selanjutnya yaitu provider tree. Cost advantage dari provider tree yaitu harga paket internet bisa dibilang paling terjangkau di antara pesaingnya, tetapi masih banyak memiliki keterbatasan seperti saat ini sedang terjadi pemadaman listrik, maka jaringan tree akan hilang. Selanjutnya yaitu produk or service different. Yang pertama adalah adanya masa aktif kartu yang panjang. Yang kedua, paket internet akan terakumulasi jika membeli paket yang sama dalam satu waktu. Yang ketiga yaitu memiliki daftar paket yang beragam dan murah. Selanjutnya yaitu teknologi advantage of the product or service. Yang pertama yaitu jaringan yang luas. Yang kedua, terdapat aplikasi Bima Plus untuk membantu pelanggan dalam mencari paket internet, mengisi pulsa, dan melihat informasi mengenai kartu. Selanjutnya yang ketiga yaitu Tri menerapkan teknologi jaringan dual band yaitu 1800 MHz dan 2100 MHz FDD Tri to T32R Massive MIMO dari Huawei yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi spektrum dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tugas kedua. Jadi tugas kedua ini membahas tentang studi kasus, di mana studi kasus yang kami ambil adalah RSU Haji Surabaya. Next. Berikut ini adalah korelasi antara strategi SI, strategi TI, dengan strategi bisnis. Strategi SI-TI dengan strategi bisnis ketika sudah selaras, maka dapat memastikan bahwa sumber daya TI perusahaan dapat dipastikan sebagai faktor pemicu keberhasilan organisasi tersebut. Menurut Ward dan Pipart, mengidentifikasi bahwa kontribusi dan kinerja yang diberikan oleh teknologi informasi TI untuk organisasi atau perusahaan telah menjadi sangat signifikan. Akan tetapi, jika sebuah organisasi hanya berfokus pada TI saja, ini menyebabkan pada kegagalan strategi bisnisnya. Strategi sistem informasi mendefinisikan kebutuhan organisasi akan informasi dan sistem yang untuk mendukung strategi bisnis. Strategi teknologi informasi ini mendefinisikan dan memprioritaskan investasi teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mencapai portofolio aplikasi yang ideal sebagai pendukung strategi bisnis. Pada diagram di samping kanan saya, di sini merupakan kolerasi antara strategi SI, strategi TI, dan strategi bisnis, di mana pada bisnis strategi terdapat beberapa komponen, yaitu business decision, objective dan direction, dan juga change. Sedangkan pada bagian SI strategi terdapat 3 komponen, diantaranya adalah business based, demand oriented, application focus. Dan di bagian IT strategi terdapat 3 komponen, yaitu activity based, supply oriented, dan teknologi focus. Next. Ya, kemudian ada keselarasan strategi SITI atau Business IT Alignment. Keselarasan strategi antara strategi SITI dengan strategi bisnis ditunjukkan melalui hubungan dua arah, yaitu hubungan yang saling mendukung. Keselarasan ini mengarahkan organisasi untuk dapat merealisasikan manfaat dari investasi TI dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif bisnis yang berkesinambungan. Dalam mencapai bisnis IT alignment membutuhkan upaya berkelanjutan mengenai perencanaan strategis, penataan kembali tujuan dalam pelaksanaan best practice,
dalam mendukung dan membentuk strategi bisnis. Keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis didefinisikan sejauh mana visi dan misi, tujuan, kemudian perencanaan yang terkandung dalam strategi bisnis didukung oleh TI. Next. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat keselarasan strategi. Untuk faktor pendukung ada top manajemen yang memberikan dukungan kepada TI. Bagian TI turut serta dalam pengembangan strategi. TI dapat mendukung bisnis, kerjasama antara bisnis dengan TI yang baik, prioritisasi yang baik untuk proyek TI, dan TI menunjukkan sikap kepemimpinan, kurangnya jiwa kepemimpinan pada manajemen TI. Kemudian faktor penghambat ada kurangnya hubungan yang baik antara TI dengan bisnis, kurangnya prioritasi yang baik, TI gagal dalam pemenuhan komitmen, TI tidak paham terhadap bisnis, top manajemen yang memberikan dukungan yang baik terhadap TI, kemudian kurangnya jiwa kepemimpinan pada manajemen TI. Next. Kemudian ada salah satu tools yang dapat dikatakan sebagai tolok ukur keselarasan kedua strategi tersebut, yaitu Strategic Alignment Maturity Model atau disingkat SAM. SAM ini merupakan mekanisme atau metode untuk mengukur keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Di sini tools ini ada 6 parameter, ada communication atau komunikasi. Komunikasi ini dianggap sebagai kriteria yang sangat penting sebagaimana memastikan berkelanjutan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi dan pemahaman bisnis dengan TI dan sebaliknya. Kemudian ada kompetensi atau value measurement. Kompetensi dan penilaian nilai TI ini menunjukkan nilai TI, bagaimana nilai TI ini memberikan kontribusi terhadap bisnis. Kemudian ada governance atau tata kelola. Governance juga merupakan kriteria dari keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Governance ini mengatur alokasi sumber daya TI dan membantu pengambilan keputusan. Karena keputusan dianggap sebagai salah satu faktor pendukung atau penghambat dari keselarasan strategi. Kemudian ada partnership. Partnership ini merupakan kriteria pada SAM yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara unit bisnis dan unit TI. Dalam hal ini, unit bisnis dan unit TI di RSU Haji Surabaya. Kemudian ada scope and architecture. Scope and architecture ini kriteria pada SAM yang digunakan untuk mengetahui penerapan arsitektur TI pada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada skills. Skills merupakan kriteria pada SAM juga yang digunakan untuk mengetahui kemampuan SDM TI, dalam hal ini SDM TI di RSU Haji Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Selanjutnya yaitu untuk mengukur tingkat kematangan dari Strategic Alignment Maturity Model atau SAM dapat diilustrasikan dengan 5 level untuk menilai masing-masing kriteria dan di berbagai tingkatannya. Dapat dilihat pada piramida yang ada di samping. Pada level 1 yaitu initial process. Pada level 1 ini menunjukkan bahwa strategi SITI tidak selaras dengan organisasi. Organisasi pada level ini adalah organisasi yang memiliki keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis yang terendah, sehingga dapat dikatakan pengelolaan teknologi informasi yang tidak efektif dan belum sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Lalu pada level 2 yaitu committed process. Pada level 2 ini tingkat keselarasan strategi SITI dengan strategis bisnis itu rendah. Organisasi pada level ini menunjukkan bahwa mereka telah menginisiasi untuk memulai proses keselarasan strategi. Lalu pada level 3 yaitu established process. Pada level 3 ini menunjukkan bahwa tingkat keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis telah dilakukan. Organisasi yang memiliki teknologi telah menjadi bagian dari bisnis. Lalu pada level 4 yaitu improve process. Pada level 4 ini keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis pada sebagian besar telah selaras. Organisasi yang posisi kematangannya di level 4 memiliki ciri memperkuat konsep TI sebagai pusat pemberian nilai, aset TI, dan sistem aplikasi yang memandang TI sebagai kontribusi strategis yang inovatif dan imajinatif untuk tujuan bisnis. Lalu yang paling
atas yaitu optimized process. Pada level 5 ini menunjukkan bahwa kematangan keselarasan strategi SITI memiliki keselarasan yang kuat dan dalam pengelolaannya. TI di organisasi sangat efektif dan tata kelola yang berkelanjutan dan terintegrasinya antara perencanaan strategi bisnis dengan strategi SITI. Mungkin selanjutnya akan bisa dilanjutkan oleh teman saya Iqbal. Baik, selanjutnya adalah studi kasus atau RS. Yang kita ambil adalah RSU di Surabaya. Nah, perancangan studi kasus yang digunakan adalah single case dan dengan tipe holistic atau single unit of analysis. Single case itu digunakan karena penelitian ini menggunakan satu studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali keadaan dari studi kasus. Nah, tipe holistic atau single unit of analysis ditentukan karena pada penilaian ini hanya terdapat satu unit analisis, yaitu ingin menggali lebih dalam keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Nah, keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis itu difokuskan untuk mengetahui kematangan apakah strategi SITI itu dengan strategi bisnis pada RSU Haji Surabaya telah selaras atau belum. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Berikut metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian pada studi kasus RSU Haji Surabaya. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada pembuatan perangkat evaluasi, yang ketiga ada penggalian informasi, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada penginterpretasian hasil penilaian, dan yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Nah, hasil penilaian tahap ini dibuktikan dengan notulensi dan daftar kehadiran rapat Renstra RSU Haji Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan instalasi SIM tidak terlibat dalam pembuatan dokumen Renstra. Nah, selain itu, hasil penilaian ini dapat dibuktikan dengan dokumen matriks Renstra atau Business Matrix RSU Haji Surabaya. Nah, dokumen tersebut masih belum menjelaskan peran TI dan indikator kinerja rumah sakit. Selanjutnya, jika dilihat dari hierarki tingkat kematangan pada SEM, dapat disimpulkan bahwa RSU Haji Surabaya berada pada tingkat 2 atau committed process. Nah, untuk subkriteria bisnis strategic planning, hal ini instalasi SIM hanya sebagai pendukung dan pelaksanaan bisnis dan masih belum berperan dalam merumuskan perencanaan strategi bisnis. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Nah, tujuan penilaian kematangan subkriteria IT strategic planning adalah untuk mengetahui peran unit bisnis dalam ikut serta merencanakan strategi SITI di RSU Haji Surabaya. Pembuatan perencanaan instalasi SIM itu dapat dari kebutuhan masing-masing unit. Lalu selanjutnya hasil penilaian subkriteria ini adalah 2. Pertama, perencanaan strategi TI telah dibuat secara formal di tingkat unit fungsional TI dengan sedikit terlibatnya partisipasi unit bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalia. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kami menarik kesimpulan 1. Penilaian kematangan pada masing-masing subkriteria dilakukan melalui deep interview dan review dokumen sebagai bukti penilaian. Hasil penilaian keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis di RSU Haji Surabaya mencapai nilai 2,24 dari 5. Melihat dari hierarki kematangan pada SAMM, nilai kematangan berada pada tingkat 2, yaitu committed proses. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis mulai diinisiasi RSUD Haji Surabaya. Kedua, berdasarkan hasil nilai kematangan yang menunjukkan bahwa nilai keselarasan mulai diinisiasi oleh RSUD Haji Surabaya, hal tersebut dibuktikan dengan kriteria yang memiliki nilai di atas rata-rata keseluruhan, yaitu 2,24. Namun demikian, terdapat kriteria yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Penilaian tersebut dibutuhkan agar instansi SIM benar-benar memberikan value dan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Next. Dan yang ketiga, pada tahap akhir yaitu pemberian rekomendasi berupa usulan aktivitas untuk meningkatkan keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis. Pemberian rekomendasi berdasarkan target atau komisi studi, nilai kematangan keselarasan strategi SITI dengan strategi bisnis di RSU Haji Surabaya. Penentuan target dengan meningkatkan satu tingkatan di atasnya. Lalu dilakukan penentuan subkriteria berdasarkan nilai agar mencapai kondisi to be. Terdapat 15 subkriteria yang diberi rekomendasi berupa usulan aktivitas yang harus dilaksanakan RSU Haji Surabaya untuk mencapai target nilai kematangan.
presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.